Sobat Instan, satu penelitian dari Dr. Barnhouse mengatakan bahwa 40.000 tokoh-tokoh yang berhasil itu rata-rata usianya sekitar 28 tahun. Sungguh usia yang masih muda, tapi mereka sudah mengalami dan mencapai keberhasilan. Ketika diteliti lebih dalam lagi, mereka bisa sukses berhasil di usia muda karena mereka rata-rata adalah bisa memanage waktu dengan baik, mengelola waktu dengan baik, disiplin, lalu pantang menyerah, antusias, dan melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan excellent, tanpa suka menunda-nunda, meningkatkan kompetensi dengan semangat. Sehingga mereka di usia yang masih muda bisa mengalami keberhasilan dan kesuksesan sesuai dengan bidang yang mereka geluti. Dan ini menjadi pelajaran bagi setiap orang-orang, bagaimana orang itu sukses ketika salah satunya adalah bisa mengelola waktu dengan baik, mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang tidak berguna. Kadang-kadang banyak orang menggunakan hari-harinya, mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang begitu menguap begitu saja. Artinya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak memfokuskan diri pada visi atau misi yang akan diraih. Sehingga muter-muter tidak jelas, mengelilingi sesuatu atau bahkan menyimpang dari garis yang seharusnya. Itu yang terjadi di dunia ini. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses karena bagaimana pengelolaan manajemen waktu yang buruk sehingga mereka tidak sukses. Kesuksesan bisa kita terima, bisa kita capai ketika kita hidup dengan baik. Kita bisa mengelola waktu dengan baik, manajemen waktu yang baik. Efesus 5 ayat 15-16 mengajarkan kepada kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, kelolalah waktu dengan baik, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Itu akan berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Dan tentu itu akan memuliakan nama Tuhan. Sobat Insta tahu bagaimana Yesus itu 3,5 tahun di dunia. Waktunya gak lama, tapi dia bisa mengelola waktunya. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia melakukan apa yang menjadi rencananya. Melayani, menyelamatkan jiwa-jiwa, lalu dia mati di kayu salib, bangkit untuk menyelamatkan manusia, lalu naik ke surga. Begitu efisien dan efektif waktu yang digunakan, tidak dihambur-hamburkan oleh Yesus. Paulus juga begitu. Paulus sangat-sangat antusias bagaimana dia bisa mengelola waktu ini. Bahkan Efesus ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Tentu ketika dia menulis firman Tuhan ini, dia juga melakukannya. Bagaimana dia harus hidup dengan seksama, bijaksana. Ya, bukan seperti orang bebal yang seenaknya sendiri menganggap remeh setiap kehidupan. Tetapi dia hidup dengan arif. Dia menggunakan waktu dengan baik. Karena kalau tidak akan terlindas dengan kejahatan dunia ini. Sobat Insta semua, bagaimana selama ini kita menggunakan waktu ini? Apakah lebih banyak untuk hal-hal yang hanya menyenangkan sesaat, tapi sebenarnya itu adalah menguap begitu saja, hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tapi kita jalani, atau kita menggunakan waktu ini dengan baik, sesuai dengan planning, sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin ataupun berikan bagi kita. Karena ada sesuatu yang harus kita raih, ada yang harus kita capai.
Karena itu waktu yang singkat ini mari kita gunakan. Karena waktu itu sangat berharga. Orang berkata time is money. Itu sebenarnya bukan berarti waktu adalah uang, tapi sebenarnya adalah waktu adalah sangat berharga. Jadi begitu berharganya itu, maka kita harus menggunakan waktu ini dengan baik. Mengelola waktu ini, ada manajemen waktu yang baik. Sehingga kita tidak akan menyesal belakangnya. Karena waktu Tuhan juga tidak banyak. Dia akan segera hadir ke dunia ini. Dan dia akan melihat bagaimana pekerjaan kita. Apakah kita tanggung jawab? Apakah kita punya dedikasi yang tinggi? Atau kita sembarangan menjalani hidup ini. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi lakukanlah sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan cara apa? Menggunakan waktu dengan baik, yaitu melakukan hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan. Karena itu jadilah orang bijak. Ingat, orang bijak dapat mengelola waktu dengan bijaksana. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.